Perkenalkan, saya Zaki Nur Beti Umar, mahasiswa Fakultas Farmasi UMP tahun 2023. Kalau boleh tahu nih dan Kak siapa? Saya Kak Hanifah. Baik Kak Hanifah, kalau boleh tahu akhir-akhir ini kesibukannya apa ya? Saya sibuk magang MPK. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk melakukan PIO atau pelayanan informasi obat. Apakah kakak berkenan? Sangat berkenan. Baik, saya izin bertanya, apakah kakak sebelumnya pernah diresepkan oleh dokter terkait dengan antibiotik untuk kakak? Pernah? Apa yang dikatakan dokter pada saat itu? Pada saat itu dokter mengatakan bahwasanya obat antibiotik harus dihabiskan. Baik, jadi betul ya Kak. Jadi obat penisilin atau obat antibiotik yang lain itu memang harus dihabiskan untuk menghindari resistensi antibiotik. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya itu untuk menghilangkan efek samping dari infeksi dari bakteri begitu. Jadi memang antibiotik ini dikhususkan untuk infeksi karena bakteri ya Kak. Contohnya infeksi saluran kemih atau infeksi telinga atau infeksi paru-paru atau organ lain. Nah, kalau di farmasi sendiri ini ada yang namanya farmakogen. Jadi farmakogen ini kita melihat bagaimana peran variasi gen atau peran gen dalam manusia dengan kita hubungkan begitu dengan pengobatan. Jadi semisal ada satu individu yang memiliki variasi gen yang berbeda dari gen populasi yang lain, jadi itu bisa diperkirakan bahwa individu tersebut ini memiliki metabolisme yang berbeda. Contohnya itu bisa terjadi hipersensitivitas atau alergi, atau bisa juga obat tersebut itu tidak berfungsi sama sekali di tubuh pasien tersebut begitu Kak. Nah, dari penjelasan saya tadi apakah ada yang ditanyakan? Saya mau nanya, jadi kenapa kita penting mengetahui hubungan antara gen sama obat? Baik, untuk kenapa kita perlu mengetahui begitu ya antara gen yang kita punya dengan obat itu karena ketika kita mengetahui apa variasi gen yang ada dalam tubuh kita, itu berarti kita sudah tahu kira-kira akan ada penyakit apa yang bisa mengintai kita begitu ya Kak. Jadi atau bisa juga ketika kita mengetahui variasi gen itu, kita bisa melihat apakah kita punya hipersensitivitas atau alergi dari obat tertentu begitu. Jadi ketika kita melakukan cek kesehatan ke dokter, itu kita bisa sampaikan bahwa kita memiliki alergi obat tertentu begitu Kak. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah Kak, cukup. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Baik, ini ada sedikit slide dari saya. Siapa tahu kakak berkenan untuk dibaca. Terima kasih Kak. Halo, selamat malam. Malam, Baik, dengan siapa saya berbicara di sini? saya dengan Rashid dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Teknik dan Sains, Angkatan 22. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabia Fania Fida dari Fakultas Farmasi Angkatan 23. Di sini saya akan mengajak Mas Rashid untuk membahas penisilin. Apakah Mas Rashid berkenan? Oke, jadi sebelumnya Mas Rashid tahu nggak sih apa itu penisilin? Enggak, apa itu? Oke, jadi penisilin itu adalah obat antibiotik golongan beta-lactam yang biasanya digunakan untuk mengobati infeksi akibat bakteri. Cara kerja dari obat ini itu membunuh dinding bakteri sehingga bakteri tidak dapat bertahan di dalam tubuh kita. Salah satu contohnya itu adalah amoksisilin. Amoksisilin ini diresepkan oleh dokter bila mana kita terdiagnosa radang tenggorokan. Namun, penisilin ini biasanya juga berguna untuk mengobati infeksi telinga, infeksi paru-paru, dan infeksi saluran kemih. Nah, masalahnya banyak dari masyarakat Indonesia melabeli dirinya bahwa mereka ini terkena alergi penisilin, padahal tidak. Untuk mengetahui apakah tubuh kita terkena alergi penisilin atau tidak itu perlu dilakukan yang namanya tes validasi klinis. Mas Rasya tahu nggak apa itu tes validasi klinis? Enggak. Emang gimana itu? Jadi tes validasi klinis ini fungsinya untuk mengetahui variasi genetik pada tubuh kita. Pada dasarnya, alergi itu disebabkan oleh variasi genetik pada tubuh kita, bukan karena obat itu sendiri. Jadi kesimpulannya, obat antibiotik itu adalah obat yang aman. Jadi kesimpulannya, antibiotik adalah obat yang aman digunakan dan tidak berbahaya. Dan kita tidak boleh melabeli diri bahwa kita mempunyai alergi penisilin sebelum kita melakukan tes validasi klinis. Apakah cukup jelas? Cukup. Baik, karena tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih. Selamat malam. Halo, kenalin aku Sherani, aku mahasiswa farmasi. Hari ini tuh aku mau latihan pemberian informasi tentang penisilin dan kaitannya dengan faktor genetik. Ya, sebelumnya boleh kenalin dulu dengan siapa? Sebelumnya perkenalkan saya Intan Nursyifa
dengan Prodi Informatika Angkatan 23 Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Oke, aku langsung jelasin aja ya. Ini leafletnya bisa sambil dilihat. Ya, terima kasih. Jadi itu di halaman pertama itu ada penjelasan tentang penisilin. Penisilin itu termasuk antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri seperti radang tenggorokan, infeksi kulit, paru, atau saluran kemih. Obat ini bekerja dengan merusak dinding sel bakteri. Jadi bakteri itu tidak akan berkembang. Tapi nggak semua orang itu bisa cocok dengan obat penisilin. Ada beberapa orang yang bisa mengalami alergi obat. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, bukan hanya dari obatnya saja. Jadi tubuh kita itu punya kode genetik DNA yang mengatur bagaimana kita memproses dan merespon obat. Beberapa gen tertentu bisa meningkatkan risiko alergi terhadap penisilin. Misalnya itu ada pada leaflet itu boleh dilihat, ada gen IL4R dan IL13. Itu tuh berperan dalam sistem imun. Perubahan kecil pada gen ini bisa membuat tubuh lebih mudah memicu reaksi alergi. Terus selanjutnya ada yang di bawahnya itu ada gen HLA-B dan HLA-DRB1. Itu tuh berhubungan dengan sistem kekebalan. Kalau gen ini punya variasi tertentu, tubuh bisa menganggap penisilin sebagai zat berbahaya dan menimbulkan reaksi seperti ruam, gatal, sesak, atau bengkak di wajah. Jadi kalau misalnya nanti kamu minum penisilin terjadi muncul alergi seperti itu, kamu bisa langsung hubungi dokter atau apoteker terdekat ya. Oke, siap. Boleh saya tanya, apakah sebelumnya kamu pernah minum antibiotik penisilin atau yang antibiotik lain yang menimbulkan alergi? Pernah, tapi waktu itu sepertinya gatal-gatal. Nah, itu bisa jadi reaksi alergi ringan dari antibiotik itu. Nah, mulai sekarang sebaiknya catat nama obatnya dan beritahu dokter atau apoteker kalau diresepkan antibiotik yang membuat kamu tadi muncul efek seperti ruam atau gatal-gatal. Jadi, kesimpulannya itu, penisilin itu efektif melawan bakteri, tapi beberapa orang itu bisa alergi karena faktor genetik tertentu. Gen kita itu ibarat buku panduan tubuh yang menentukan apakah obat akan dianggap teman atau musuh. Dan yang paling penting, selalu sampaikan riwayat alergi terhadap tenaga kesehatan yang ada. Paling segitu aja sih yang informasi yang bisa aku jelasin. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada, saya mau nanya tentang gimana sih kita tanpa tes genetik tuh tahu caranya kita alergi penisilin. Nah, pertanyaan bagus. Kalau belum pernah tes genetik, biasanya itu dilihat dari riwayat pemakaian obat. Kalau setelah minum penisilin atau antibiotik yang lain muncul ruam, gatal, atau sesak napas, itu bisa jadi tanda alergi. Kalau ada keluarga yang juga alergi antibiotik, kita juga perlu lebih waspada terhadap pasien itu. Tes genetik itu bisa membantu memastikan, tapi tanda awalnya itu dari pengalaman dan pengamatan klinis dulu. Gimana? Paham nggak? Paham, terima kasih atas penjelasannya. Oke, makasih banyak ya. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Semoga informasi tentang penisilin dan peran genetiknya bermanfaat ya, dan bikin kita lebih hati-hati saat pemakaian antibiotik. Oke, siap, terima kasih. Halo, selamat siang Ibu Takia. Perkenalkan, saya Ananda Zahwa, apoteker yang bertugas hari ini. Hari ini saya ingin berbagi sedikit informasi dari leaflet yang telah kami buat, yaitu berjudul Penisilin dan Gen Anda, Kenali Resikonya. Jadi begini Bu, penisilin itu adalah salah satu jenis antibiotik yang sering digunakan untuk mengatasi berbagai infeksi bakteri, seperti radang tenggorokan, infeksi paru-paru, infeksi kulit, saluran kemih, maupun infeksi telinga. Obat ini bekerja dengan cara merusak dinding bakteri supaya bakteri tidak bisa hidup atau berkembang lagi. Contoh obatnya adalah amoxicillin, ampicillin, penicillin G, dan penicillin V. Oh, saya tahu tuh Bu, amoxicillin. Tapi saya pernah minum obat itu terus gatal-gatal. Apakah itu termasuk alergi? Iya, betul Bu. Kalau muncul gatal, ruam, atau bahkan sesak nafas setelah minum obat itu, bisa jadi itu reaksi alergi penisilin Bu. Nah, yang menarik, penelitian terbaru dari Lumpur dan kawan-kawan pada tahun 2023 menunjukkan kalau ternyata alergi seperti ini itu nggak cuma karena obatnya saja, tapi bisa juga karena faktor genetik atau keturunan. Loh, maksudnya genetik itu gimana? Jadi begini Bu, dalam tubuh kita ada gen yang mengatur bagaimana sistem imun itu bekerja. Beberapa gen seperti IL4R dan IL13 itu bisa membuat seseorang lebih sensitif terhadap obat penisilin. Kalau seseorang punya variasi gen seperti itu, tubuhnya bisa lebih cepat menganggap obat sebagai musuh, sehingga langsung bereaksi dengan alergi. Jadi meskipun obatnya sama, tapi reaksinya itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Itu semua tergantung pada kode genetik tubuh masing-masing.
Wah, berarti bisa diturunkan ya, Bu? Betul sekali, Bu. Kalau dalam keluarga ada yang punya riwayat alergi obat, kita juga bisa punya resiko yang lebih tinggi. Makanya penting banget untuk selalu memberitahu dokter atau apoteker kalau kita pernah mengalami alergi obat apapun. Dengan begitu, dokter bisa memberikan alternatif antibiotik yang lain yang lebih aman. Kalau saya nanti minum obat itu terus muncul gejala alergi lagi, gimana, Bu? Kalau itu terjadi, segera hentikan pemakaian obatnya dan datang ke fasilitas kesehatan. Jangan pernah mengobatinya sendirian ya, Bu. Kalau bisa, catat nama obatnya supaya nanti saat kontrol bisa disampaikan ke dokter dan apoteker agar tidak diseresepkan lagi di kemudian hari. Melalui leaflet ini, kami ingin mengingatkan kepada masyarakat bahwa alergi penisilin itu bisa dipengaruhi oleh gen. Jadi setiap orang punya reaksi tubuh yang berbeda. Dan yang paling penting, gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Wah, saya jadi paham sekarang. Ternyata alergi bisa karena gen juga ya. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Sama-sama Bu Rina, semoga informasi ini bermanfaat ya. Ini leafletnya boleh dibawa pulang ya Bu. Di dalamnya ada penjelasan lengkap tentang cara kerja penisilin, pengaruh genetik terhadap alergi, dan tips mencegah reaksi alergi. Kalau nanti Ibu punya pertanyaan, boleh banget datang ke apotek lagi. Saya siap membantu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan edukasinya ya Bu. Mari sama-sama kita jaga kesehatan dan gunakan obat dengan Kenalin, aku Kira dari Prodi Farmasi. Boleh minta waktu kakaknya nggak Kak sebentar buat sharing-sharing sama aku? Sebelumnya aku tanya dulu, mungkin kakak nama dan prodi mana ya Kak? Kayak Sakita dari Prodi Tahun. Sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu nih Kak, kakak pernah nggak waktu sakit diresepin obat sama dokter dikasih antibiotik gitu? Nah, antibiotiknya apa dan pas lagi sakit apa ya Kak? Lagi sakit akut. Nah, jadi gini Kak, amoxicillin itu merupakan salah satu obat dari golongan antibiotik penisilin. Tapi nggak semua orang itu cocok dikasih golongan penisilin Kak, karena beberapa orang menimbulkan reaksi alergi. Nah, reaksi alergi ini dikarenakan adanya faktor genetik DNA Kak pada orang tersebut. Nah, jadi kakak bisa lihat di situ. Jadi penisilin itu contoh obat penisilin yang lainnya selain amoxicillin, ada ampicillin sama penisilin G dan penisilin D. Nah, kerjanya penisilin itu dia merusak dinding bakteri sehingga pas bakterinya di dalam tubuh itu nggak bisa bertahan lama. Penisilin itu masuk ke golongan beta lactam. Golongan itu efektif dengan banyak bakteri. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya Kak, amoxicillin itu dikasih saat penyakitnya belum jelas. Jadi ke semua bakteri dia bisa kerja efektif di semua bakteri. Kapan sih penisilin itu dipakai? Nah, seperti yang kakak tadi itu pas lagi batuk ya, batuk itu biasanya disertai dengan gejala radang. Nah, selain radang itu bisa kakak pakai, terus dokter meresepkan kakak pada saat kakak terkena infeksi kulit atau paru atau saluran kemih atau telinga. Kenapa sih penisilin itu bisa menimbulkan reaksi alergi? Karena adanya faktor genetik Kak, dan itu ada contoh variasi gen yang lainnya kayak HLA-B, HLA-DR131. Nah, jenis mutasinya itu gimana? L13 itu meningkatkan resiko hipersensitivitas HLA-B, beresiko tinggi terhadap penisilin. Kenapa sih genetik itu bisa berpengaruh? Si genetik ini mempengaruhi cara tubuh kita memproses respon tubuh pada obat. Itu bisa karena genetik ini tuh bisa aja obatnya kurang efektif atau kurang manjur gitu. Selain efektivitas obat, genetik itu juga berpengaruh pada efek samping obat Kak. Semua orang tuh alergi dengan obat tertentu. Kenapa gen itu menentukan keamanan penisilin? Karena gen itu merupakan transkrip tubuh kita. Kita harus nyocokin. Kalau mereka nggak klop, reaksi alergi. Menurut kakak, penting nggak kita tuh tahu variasi genetik kita atau alergi kita terhadap suatu obat dulu? Menurut aku sih penting ya. Kenapa tuh Kak? Ya kita tuh tahu loh kalau kita tuh ada alergi nggak sih? Mungkin dari aku cukup ya Kak untuk sharing-sharing. Terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Ramania Sebatriani dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto angkatan 2024. Di sini sebelumnya izin untuk kakaknya ya tentang alergi antibiotik penisilin. Sebelumnya nama Masnya siapa ya? Asis. Dari fakultas mana? Teknik. Dari Fakultas Teknik. Sebelumnya pernah dengar nggak sih tentang obat antibiotik Mas? Pernah.
apa yang pernah dengar? Kalau sakit dikasih antibiotik. Oke, kalau sakit dikasih antibiotik. Berarti terakhir kali minum antibiotik kapan ya Mas? Oh, lupa, saya jarang sakit. Oke, berarti sehat terus ya, semoga sehat terus. Amin. Oke. Di sini saya juga mau jelasin itu tentang obat antibiotik, yaitu salah satunya adalah penisilin. Nah, obat antibiotik penisilin itu adalah antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi. Salah satunya ada radang tenggorokan, infeksi paru, infeksi kulit, terus habis itu infeksi saluran dan infeksi telinga. Nah, nanti obat penisilin atau antibiotik penisilin ini itu bisa merusak dinding bakteri sehingga bakterinya akan mati. Nah, salah satu obat dan salah dua obat dari penisilin itu ada amoxicillin, ada ampicillin, ada penicillin B dan penicillin R. Oke, sebelumnya Mas pernah dengar nggak sih tentang alergi penisilin? Belum. Oke, mungkin di sini aku jelasin ya tentang alergi obat penisilin. Jadi tentang alergi obat antibiotik itu bukan disebabkan oleh faktor lingkungan aja nih Mas, tapi juga dari faktor genetik atau di dalam tubuh kita. Karena genetiknya saya, genetiknya Mas itu kan berbeda ya Mas. Jadi ada beberapa orang yang memiliki genetik yang bisa merespon atau menyebabkan alergi dari antibiotik penisilin, yaitu tentang gen IL4R dan juga IL13. Itu yang membuat memiliki bawaan genetik yang lebih rentan terhadap alergi obat penisilin. Nah, oleh karena itu Mas, di sini saya juga ingin memview Mas juga memberikan edukasi ke Mas, dan ini juga tugas dari matkul farmakogenetik. Nah, farmakogenetik sendiri itu yaitu mempelajari bagaimana genetik mempelajari individu mempengaruhi cara tubuhnya memproses dan merespon obat. Jadi kita nanti melihat dari bawaan-bawaan genetik ini untuk merespon obat ini tuh menjadi teman atau menjadi musuhnya gitu Mas. Oke, untuk kenapa dari gen IL4R dan juga IL13 ini itu bisa menyebabkan obat penisilin itu kurang manjur. Terus abis itu juga bisa keracunan atau efek samping yang parah. Yaitu karena menumpuknya dalam darah, kadarnya terlalu tinggi sehingga menyebabkan toksit Mas. Oke, terus oleh karena itu kita perlu adanya poin kunci edukasi dan pesan utamanya nih Mas, yaitu stop salah label. Soalnya biasanya kebanyakan orang itu menganggap kalau dirinya itu punya alergi terhadap penisilin Mas, jadi perlu didiagnosis lebih lanjut. Terus selanjutnya yaitu gen adalah petugas keamanan, maksudnya adalah resiko alergi sudah tertulis di dalam kode genetik, dan gen ini menentukan apakah tubuh Anda akan menyerang obat atau tidak resikonya, dan itu dapat diprediksi Mas. Terus selanjutnya yaitu tujuan dari farmakogenetiknya itu sendiri. Jadi ada yang pengen ditanyain nggak ya Mas terkait antibiotik penisilin ini? Menarik sih. Aku mau tanya dulu. Emang seberapa pengaruhnya sih obat penisilin, alergi penisilin terhadap gen kita? Oke, karena saya jelasin ya Mas, karena di dalam tubuh kita setiap orang kan gennya beda-beda ya Mas. Nah, beberapa orang yang memiliki gen yang bisa merespon atau memiliki sensitivitas terhadap obat penisilin ini Mas. Jadi kalau misalnya orang yang memiliki gen yang menyebabkan alergi penisilin itu ya tadi bisa menyebabkan obat kurang manjur, terus juga menyebabkan efek toksisitas yang tinggi. Tapi kalau misalnya Masnya itu nggak punya alergi penisilin, obatnya tuh aman-aman aja selagi penggunaannya itu benar dan sesuai dosis. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut itu juga perlu adanya diagnosis dari dokter, dan juga perlu pemeriksaan lebih lanjut nih tentang gen-gen apa yang kita punya agar obatnya itu dia itu manjur atau tidak, Mas.